Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH episode ke-214, yang dimana pada episode sebelumnya, api hitam pekat sepenuhnya menelan langit klan Yao, menghapus matahari dan menyelimuti gunung obat dalam kegelapan menyesakkan. Di bawah selubung itu, douci ribuan orang tersedot perlahan, seakan dilahap makhluk tak kasat mata. Kepanikan pun pecah, karena semua sadar klan Hun datang bukan untuk mengintimidasi, melainkan untuk memusnahkan tanpa sisa. Menyadari bahaya nihility devouring flame, Xiaoyan segera melindungi dirinya dan Yao Lao dengan api surgawi. Ia pun memahami kebenaran pahit. Klan Hun sengaja mengorbankan aula cabang mereka demi satu tujuan, menghancurkan klan Yao dalam satu langkah telak. Di ambang keputusasaan, Yao dan mengaktifkan formasi transformasi surga. Pegunungan berguncang, jutaan pil obat dikorbankan, dan fragmen jiwa leluhur Yao di akhirnya turun ke dunia. Namun harapan itu segera diuji ketika wujud sejati nihility devouring flame muncul, kekuatannya melampaui akal sehat. Benturan dahsyat pun terjadi. Satu demi satu pertahanan runtuh, jutaan nyawa dipanen, hingga sang leluhur mengorbankan sisa jiwanya demi segel terakhir, namun tetap gagal. Saat formasi hancur total, klan Yao kehilangan benteng terakhirnya. Di tengah langit gelap dan keputusasaan, Xiaoyan berdiri di depan Yao Lao. Meski dikepung maut, tekadnya tetap menyala, karena selama api itu belum padam, harapan belum sepenuhnya mati. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Yao Dan yang merupakan kepala klan, perlahan bangkit berdiri di udara di depan ribuan mata yang menatapnya penuh harap. Meskipun hatinya hancur melihat sisa jiwa leluhurnya musnah, ia segera menekan perasaan tersebut demi memimpin perlawanan terakhir. Sontak suara rendah namun menggelegar dari Yao Dan bergema di seluruh gunung obat, sekaligus menyerukan kepada seluruh anggota klan bahwa saat ini adalah titik penentuan antara kelangsungan atau kepunahan total garis keturunan mereka. Mendengar hal itu, ribuan sosok manusia bergegas keluar dari pegunungan layaknya gelombang pasang yang tak terbendung. Tidak hanya para sesepuh, bahkan generasi muda klan Yao pun maju dengan mata merah penuh amarah. Mereka menyadari bahwa jika mereka kalah hari ini, klan Yao akan terhapus selamanya dari sejarah dan identitas mereka sebagai alkemis agung akan musnah tanpa jejak. Tubuh Yao Dan gemetar hebat saat pilar douci raksasa berukuran 10.000 kaki meledak dari tubuhnya dan melesat menuju nihility devouring flame di langit. Melihat hal itu, ribuan pilar douci lainnya dari para anggota klan menyatu di belakang pilar utama, sehingga menciptakan momentum kolektif yang sanggup mengguncang dimensi ruang. Xiaoyan menatap langit dengan ngeri. Dalam benaknya ia menduga bahwa wujud asli nihility devouring flame setidaknya berada pada kelas Dao Sheng bintang 8 atau bahkan bintang 9 yang tak tertandingi, sehingga kekuatan penuh dari klan Yao pun masih nampak gentar di hadapan sosok tersebut. Hun Huzi yang menyaksikan pilar energi masif itu mendekat langsung mengubah ekspresinya, karena ia tahu serangan gabungan satu klan tersebut sanggup membunuhnya secara instan. Namun, sosok api hitam di sampingnya hanya merentangkan telapak tangan yang dipenuhi simbol aneh dan membentuk segel dengan kecepatan yang mustahil diikuti mata. Sontak, langit yang tertutup api hitam bergejolak dahsyat hingga membentuk pusaran lubang hitam berukuran 100.000 kaki yang memancarkan kekuatan melahap yang tak terlukiskan. Tanah di bawah kaki mereka runtuh dalam radius 100.000 kaki, lantas menciptakan jurang-jurang raksasa yang menyerupai luka menganga di bumi. Pilar-pilar douci klan Yao tertelan habis ke dalam lubang hitam tersebut, sehingga menyebabkan ledakan-ledakan dalam yang bahkan memaksa sosok nihility devouring flame terhuyung mundur puluhan langkah karena besarnya energi yang ia telan paksa. Tak lama setelah itu, sosok api hitam tersebut menstabilkan diri. Meskipun energinya sedikit berkurang, ia tetap nampak tak terkalahkan. Dengan suara serak yang kuno, ia memuji kekuatan klan Yao, namun menegaskan bahwa takdir mereka telah terkunci. Sontak, awan api hitam di langit memunculkan jutaan telur energi yang meledak seketika setelah disiram cahaya darah. Dari dalam ledakan itu, jutaan sosok api hitam dengan mata merah, berlubang dan cakar binatang buas jatuh dari langit, seperti hujan badai yang mematikan. Melihat hal itu, kekacauan pecah di seluruh pegunungan saat makhluk-makhluk misterius tersebut menembus dada para prajurit klan Yao,
dan melahap organ serta energi mereka dalam sekejap. Xiaoyan yang berhasil menangkap satu sosok lantas menyadari bahwa makhluk-makhluk ini bukan manusia, melainkan entitas yang sanggup melahap daging dan douqi secara aktif. Yao Dan yang menyaksikan pembantaian massal ini dari udara langsung membeku. Sontak matanya menyusut saat ia mengenali makhluk tersebut sebagai klan Tunling, sebuah ras yang seharusnya telah punah sejak zaman kuno. Mendengar hal itu, Hun Huzi tertawa menyeramkan dan bertanya apakah Yao dan sekarang mengerti alasan sebenarnya klan Hun menyerang mereka. Yao Dan yang gemetar hebat akhirnya menyadari sebuah rahasia mengerikan. Klan Hun menggunakan kekuatan klan Tunling melalui Nihility Devouring Flame untuk melahap garis keturunan klan lain demi menjaga kelangsungan klan mereka sendiri. Bergegas dengan keputusan yang memilukan, Yao Dan memerintahkan para sesepuh untuk melakukan penghancuran diri secara massal guna meledakkan dimensi alam Yao, sembari mengumpulkan benih-benih muda untuk dilarikan. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam dan mencengkeram lengan Yao Lao dengan sangat erat, karena ia tahu inilah satu-satunya momen kekacauan yang bisa mereka gunakan untuk melarikan diri dari pembantaian yang tak terelakkan ini. Di angkasa yang gelap, ratusan tubuh ahli klan Yao tiba-tiba memancarkan kilau cahaya yang sangat menyilaukan, seolah-olah mereka adalah matahari-matahari kecil yang bersiap meledak. Pada saat yang sama, douqi di dalam tubuh mereka bergejolak liar dan menjadi semakin tidak stabil, dengan jelas menandakan niat mereka untuk melakukan pengorbanan terakhir. Sontak ekspresi Hun Huzi pun sedikit berubah, sebab ia menyadari bahwa jika begitu banyak ahli tingkat tinggi menghancurkan diri secara bersamaan, maka segel ruang yang paling kokoh sekalipun pasti akan mengalami keretakan. Oleh karena itu, tanpa menunda sedetik pun, Hun Huzi segera merobek gulungan api hitam dari cincin penyimpanannya untuk memanggil bala bantuan tambahan guna menutup setiap celah yang mungkin terbuka. Api hitam langsung meletus dari gulungan tersebut dan perlahan namun pasti membentuk sebuah terowongan dimensi raksasa. Sontak gelombang demi gelombang aura dingin yang gelap dan sangat masif menyebar ke seluruh penjuru, sehingga membuat hati siapapun yang merasakannya langsung tenggelam dalam keputusasaan yang mendalam. Tak lama kemudian, dua orang tua dengan senyum dingin muncul sebagai pemimpin di garis terdepan barisan pasukan hitam klan Hun. Pada saat itu juga, Yao Dan mendongak dengan tatapan penuh kebencian dan segera mengenali mereka sebagai Hun Jing dan Hun Yan, dua dari 4 orang suci iblis klan Hun yang legendaris. Dengan nada merendahkan, Hun Jing menawarkan agar klan Yao menyerah dan menjadi klan afiliasi jika masih ingin mempertahankan sisa garis keturunan mereka. Namun, tanpa sedikit pun keraguan, Yao Dan menjawab dengan suara tegas dan penuh martabat bahwa klan Yao lebih baik mengorbankan tetes darah terakhir daripada hidup selamanya sebagai budak klan Hun. Mendengar hal itu, Hun Jing hanya menyeringai dingin. Selanjutnya, ia langsung memerintahkan pasukannya untuk tidak meninggalkan satupun nyawa yang selamat. Sontak Majestic Douqi meletus dari tubuh para ahli klan Hun ketika mereka menyerbu ke bawah layaknya para pemanen nyawa yang haus darah. Melihat musuh mulai menyerang tanpa ampun, para sesepuh klan Yao segera memicu ledakan diri mereka tanpa ragu sedikit pun. Cahaya yang sangat terang melonjak ke langit dan seketika itu juga guncangan dahsyat menyapu seluruh wilayah hingga meratakan pegunungan gunung obat dalam sekejap. Bersamaan dengan itu, retakan-retakan besar berukuran puluhan ribu kaki mulai menyebar di tanah, sementara dimensi ruang yang tersegel pun mulai terdistorsi hebat dan menampakkan celah-celah kecil yang samar. Melihat hal tersebut, mata Yao Dan berkilat di antara kegembiraan pahit dan kesedihan yang mendalam. Ia sepenuhnya menyadari bahwa kelanjutan garis keturunannya kini harus dibayar dengan nyawa para anggota klan yang memilih menghancurkan diri. Kendati demikian, Hun Jing berusaha menghentikan semua itu dengan melempar para ahli klan Yao yang hendak meledak ke area kosong menggunakan tangan energi raksasa. Sebagai balasan, Penatua Wan Huo dan beberapa sesepuh kuat lainnya segera membakar sisa douqi mereka dan bergegas menahan pergerakan para petinggi klan Hun dalam pertarungan hidup dan mati. Xiaoyan menyaksikan seluruh pemandangan biadab ini dengan tangan terkepal hingga memutih.
Dalam hatinya ia menyadari bahwa inilah arti sebenarnya dari perang pemusnahan klan, sebuah tragedi mengerikan yang mungkin pernah menimpa klan Xiao di masa lalu. Tak lama setelah itu, Yao Dan mendadak muncul tepat di depan Xiaoyan sambil membawa belasan anggota klan muda yang merupakan jenius terbaik dari upacara pengobatan, termasuk Yao Tian dan Yao Ling. Xiaoyan, aku memohon kepadamu dengan nyawaku, tolong bantu aku mempertahankan benih-benih terakhir klan Yao ini, seru Yao Dan dengan mata merah darah. Yao Dan memilih Xiaoyan bukan tanpa alasan, sebab instingnya mengatakan bahwa hanya pemuda inilah yang memiliki kemampuan untuk menembus kepungan maut klan Hun. Mendengar permintaan tersebut, Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam lalu menoleh ke arah Yao Lao yang matanya telah mulai lembab. Walaupun beban ini terasa sangat berat, Xiaoyan akhirnya mengangguk perlahan dan berjanji akan melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka. Bergegas Yao dan memberikan tamparan keras kepada Yao Tian yang masih bersikeras ingin tinggal dan bertarung, sambil mengingatkannya bahwa seluruh pengorbanan anggota klan akan menjadi sia-sia jika mereka semua mati di tempat ini. Setelah itu, Yao Dan memerintahkan para juniornya untuk mematuhi setiap instruksi Xiaoyan, seolah-olah itu adalah perintahnya sendiri. Pada akhirnya, Yao Dan tersenyum tipis, lalu melesat ke langit seperti bintang jatuh yang cemerlang untuk menyerang Hun Jing dan Hun Yan secara langsung, demi memberikan waktu bagi Xiaoyan untuk melarikan diri. Sontak langit kembali berguncang hebat ketika Yao Dan terlibat dalam bentrokan dahsyat melawan dua orang suci iblis. Pada saat yang sama, para sesepuh klan Yao lainnya meledakkan diri di titik yang sama secara beruntun untuk merobek simbol api hitam yang menyegel ruang. Akibatnya, simbol-simbol tersebut mulai retak, lalu hancur sedikit demi sedikit. Bergegas, Xiaoyan segera melepaskan api merah muda untuk membentuk penghalang yang melindungi Yao Tian, Yao Ling, dan para junior lainnya. Dengan Raja Utara yang menjaga posisi Yao Lao, mereka pun melesat dengan kecepatan cahaya menuju retakan ruang yang baru saja terbuka, sehingga mereka meluncur di tengah badai energi destruktif, berpacu melawan waktu sebelum klan Hun sepenuhnya menyadari arah pelarian mereka. Guntur ledakan terus bergema tanpa henti di seluruh alam Yao. Setiap dentuman keras menjadi penanda gugurnya seorang ahli klan Yao yang dengan sadar memilih meledakkan douci di dalam tubuh mereka sendiri demi merobek segel ruang yang mengurung semua orang. Di tengah badai energi yang liar dan kejam itu, bahkan jiwa seseorang pun tak akan tersisa apabila terjebak di pusat ledakan. Di saat yang sama, kelompok Xiaoyan melepaskan kecepatan mereka hingga batas maksimal, melesat bagaikan kilat menuju area di mana ledakan paling terpusat. Di sanalah segel spasial klan Hun mulai memperlihatkan tanda-tanda kehancuran. Para ahli dari berbagai sekte luar pun berbondong-bondong membuntuti di belakang Xiaoyan karena mereka sadar bahwa hanya dengan mengikuti pemuda inilah masih ada secercah harapan untuk keluar hidup-hidup dari neraka ini. Namun, klan Hun jelas tidak berniat membiarkan satu nyawa pun meloloskan diri. Di sisi lain, ribuan makhluk tunling yang haus darah bersama para ahli klan Hun segera mengalihkan target mereka dan mengepung kelompok Xiaoyan dari segala penjuru. Melihat kepungan itu, ekspresi Xiaoyan langsung membeku sedingin es. Baru saja ia hendak meluncurkan serangan, Pak Tua Shenlong yang berada di belakangnya mendadak melemparkan tongkat jamu miliknya ke udara. Lautan api hijau meledak dan menyebar dengan cepat, lalu berubah menjadi hutan pohon raksasa dengan dahan-dahan api yang hidup, melilit, dan menghambat para pengejar. Berkat gangguan tersebut, Xiaoyan akhirnya bisa menghela napas lega karena kecepatan kelompok Yao Tian kembali melonjak drastis. Dari kejauhan, Hun Huzi yang tengah terjerat pertempuran sengit tiba-tiba berteriak dengan suara menggelegar. Ia memerintahkan Nihility Devouring Flame agar segera menghentikan Xiaoyan, seraya menyebut bahwa pemuda itu membawa Toushi Ancient God Jade di tangannya. Namun, sosok api hitam tersebut hanya mendengus dingin dengan nada tidak senang. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak bisa membelah diri, karena saat ini ia harus fokus menstabilkan segel ruang sambil memulihkan luka akibat serangan fragmen jiwa Yao Di sebelumnya.
Melihat kesempatan itu, Hunyan, salah satu dari 4 orang suci iblis, akhirnya memutuskan untuk turun tangan. Lantas tubuhnya berkedip, lalu dalam sekejap ia muncul tepat di depan kelompok Xiaoyan, layaknya seekor elang tua yang mengintai mangsa. Dengan senyum penuh ejekan, Hunyan berkata bahwa nama Xiaoyan sudah lama tidak asing di klan Hun, dan ia merasa cukup tertarik untuk bertemu langsung dengan satu-satunya orang yang mampu membuat klan Hun menderita kerugian berkali-kali. Begitu tekanan itu menghantam, dada Xiaoyan langsung terasa sesak. Ia sadar Hunyan berada di tingkat Dousheng bintang 7 tingkat lanjut, jauh melampaui kekuatan Yao Dan sebelumnya. Pak Tua Shenong yang terkejut segera menyerang, mengubah lautan api hijau menjadi monster api raksasa yang mengaum ganas. Namun Hunyan hanya tertawa kecil. Ia menyatakan ketertarikannya pada Life Spirit Flame tersebut dan berjanji akan menjadikannya milik pribadi setelah menangkap mereka. Dengan satu pukulan telapak tangan energi, Hunyan menghancurkan monster api itu menjadi percikan cahaya, lalu terus merangsek maju tanpa memperlambat langkah sedikit pun. Menyadari situasi yang semakin kritis, Xiaoyan segera memerintahkan Raja Utara untuk menerjang ke depan. Hunyan sempat terkejut dan mengomentari bahwa ia jarang melihat boneka dengan kekuatan serta kelincahan seperti itu. Akan tetapi, perbedaan kekuatan tetap terlalu besar. Dalam beberapa jurus saja, Hunyan berhasil memukul mundur Raja Utara, meninggalkan bekas luka sedalam setengah inci pada tubuh keras boneka tersebut. Melihat Raja Utara terpental, mata Xiaoyan langsung menyala tajam. Tanpa ragu, ia memanggil Little Yi untuk menyatu dengan jiwanya dalam teknik pemusnahan tubuh api. Tubuh Xiaoyan pun berubah menjadi jernih bak kristal merah muda. Sementara lotus api pemusnahan yang terbentuk dari 6 jenis api surgawi perlahan mengembang di tangannya. Ledakan energi dahsyat mengguncang bumi dan langit, menguapkan setiap makhluk tunling di sekitarnya tanpa menyisakan abu. Namun, ketika uap hitam perlahan menghilang, Hunyan muncul dari baliknya tanpa luka berarti. Dengan nada dingin, ia berkata bahwa jika itu adalah kartu truf terakhir Xiaoyan, maka pemuda itu sebaiknya segera menyerahkan Ancient God Jade dan bersiap mati dengan tenang. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Ia tahu dengan kekuatan saat ini, dirinya masih belum cukup. Pada saat itulah suara Yao Lao terdengar berat dan dalam. Ia berteriak agar mereka segera melarikan diri sebelum seluruh ahli klan Yao yang melindungi mereka benar-benar musnah. Xiaoyan mengangguk pelan, lalu menatap tajam ke arah Pak Tua Shenong dan Yao Tian. Dengan suara berat dan penuh keseriusan, Xiaoyan meminta mereka untuk meminjamkan api surgawi yang ada di dalam tubuh mereka kepadanya. Tanpa ragu, Pak Tua Shenong segera menyerahkan tongkat jamunya, sementara Yao Tian yang gemetar memuntahkan api bumi spiritual Ponyu miliknya. Dalam kondisi menyatu dengan Little Yi, Xiaoyan kini menggenggam total 8 jenis api surgawi. 8 warna api legendaris itu mulai berputar liar di tangannya, saling berkelindan dan menciptakan fluktuasi ruang yang sangat tidak stabil. 8 api legendaris kini menyatu di tangan Xiaoyan, menciptakan tekanan energi yang belum pernah terlihat di seluruh benua Douqi. 2 kelompok api legendaris, api roh kehidupan dan api bumi spiritual penyu, kini sepenuhnya berada dalam genggaman Xiaoyan. Meskipun demikian, walau pemilik aslinya tidak melakukan perlawanan, Xiaoyan tetap merasakan adanya penolakan naluriah dari kedua api tersebut, karena bagaimanapun juga mereka telah lama memiliki tuan masing-masing. Ia sedikit mengernyit, menyadari dengan jelas bahwa tanpa konstitusi roh api surgawi milik Little Yi, tubuhnya kemungkinan besar sudah meledak berkeping-keping sejak awal. Oleh karena itu, dengan jentikan jarinya, Xiaoyan langsung menyelimuti kedua api esensi tersebut menggunakan Purifying Demonic Lotus Flame. Tekanan dari api peringkat 3 itu seketika membuat kedua api pinjaman tersebut menjadi kaku dan tenang, seolah-olah dilumpuhkan oleh rasa takut yang mendalam. Xiaoyan pun menghela napas lega, namun ia tahu betul bahwa tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Tanpa menunda lagi, ia mulai memadukan 6 api miliknya dengan 2 api tambahan tersebut. Sontak suara dentuman rendah bergema di udara ketika energi liar dari 8 api itu mulai saling menolak, bertabrakan dan menunjukkan tanda-tanda akan meledak kapan saja. Dengan wajah yang semakin serius, Xiaoyan segera mencurahkan kekuatan spiritual keadaan surgawi yang sempurna untuk meredam kekacauan brutal di telapak tangannya. Perlahan namun pasti,
Bentuk teratai mulai muncul, memancarkan fluktuasi energi yang bahkan membuat Xiaoyan sendiri merasakan rasa ngeri dari lubuk hatinya. Teratai api yang terbentuk dari 8 jenis api surgawi ini jelas memiliki potensi yang cukup untuk menghancurkan dunia. Pada saat yang sama, Hunyan yang sebelumnya tengah sibuk mendesak Raja Utara, mendadak merasakan bahaya nyata yang menusuk nalurinya. Dengan nada terkejut, ia mengatakan bahwa Xiaoyan hanyalah seorang Dousheng bintang 5, namun justru mampu menciptakan serangan yang sedemikian mengerikan. Dengan kilatan dingin di matanya, Hunyan langsung melayangkan pukulan telapak tangan yang sangat keras, menghantam dada Raja Utara hingga melesak ke dalam, dan membuat boneka itu terlempar sejauh 1000 kaki. Tanpa membuang satu detik pun, Hunyan segera menerjang ke arah Xiaoyan untuk menghentikannya sebelum terlambat.